104.7 Meta Solo FM. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. 104.7 Meta Solo FM, cuma lagu enak. Marilah kita dengar Jawa Tengah. Inilah dengar Jawa Tengah. Jumpa lagi di Dengar Jawa Tengah. Banyak berita atau info yang perlu kita simak seputar Jawa Tengah. Inilah rangkuman berita yang dihimpun teman-teman Radio Jawa Tengah. Radio Meta Solo FM, MFM Batang, Syotuna Purworejo, Salma FM Klaten, JFM Semarang, Mitra FM Purwokerto, Elisa FM Salatiga. Kita menuju ke Elisa FM Salatiga. Halo dengar Jawa Tengah, jumpa lagi bersama saya Kinan Kurnia dengan informasi dari Kota Salatiga. Wali Kota Salatiga Yulianto bersama Komandan Korem 073 Makutarama, Ketua FKUB dan Kepala Kantor Kemenak Salatiga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Fajar di Jalan Muwardi nomor 50 pada Jumat 14 Januari 2022. Wali Kota menyampaikan bahwa keberadaan masjid tersebut akan menjadi fasilitas dari RST Dr. Asmir bagi pengunjung maupun masyarakat sekitar. Sementara Danrem 073 Makutarama, Kolonel Putranto Gatot Handoyo mengatakan niat tulus untuk membangun masjid tersebut sangat bagus. Namun yang lebih penting adalah bagaimana memakmurkan masjid. Masjid Al-Fajar tersebut dibangun untuk masyarakat umum dan ditargetkan akan selesai 6 bulan mendatang. Rencana anggaran belanja pembangunan masjid tersebut mencapai 2,5 miliar. Sekian informasi dari Kota Salatiga untuk Dengar Jawa Tengah. Dan langsung saja kita menuju ke JFM Semarang. Halo dengar Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kota Semarang berencana akan menerapkan parkir elektronik di Ibu Kota Jawa Tengah. Uji coba penerapan parkir elektronik rencana akan dilakukan pada awal Februari 2022. Kepala Disub Kota Semarang, Endro P. Martanto mengatakan telah menyiapkan peraturan Wali Kota Semarang tentang pelayanan parkir tepi jalan umum dengan e-parking. Aturan tersebut sebagai landasan hukum penerapan parkir elektronik di Kota Semarang. Saat ini masih ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan Disub untuk penerapan parkir elektronik. Disub sedang menunggu proses kesesuaian aplikasi dengan Bank Jateng mengingat parkir elektronik ini bersifat cashless atau non-tunai. Ada beberapa ruas jalan yang bakal dilakukan uji coba parkir elektronik, yaitu di Jalan MT Haryono atau Mataram, Jalan Agus Salim, Pekojan, dan juga Pungkuran. Dan ada sekitar 30-50 jukir yang akan diberi pelatihan karena penerapan parkir elektronik harus menggunakan ponsel berbasis Android. Demikian saya Tika melaporkan dari 102.8 Radio JFM Semarang untuk Dengar Jawa Tengah. Yuk kita dengar berita dari Mitra FM Purwokerto. Halo dengar Jawa Tengah, dari Purwokerto dikabarkan setelah berhenti beroperasi sejak awal Januari 2022, bus Trans Banyumas kembali beroperasi mulai hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadi mengatakan, bus yang mulai beroperasi semuanya yaitu pada 3 koridor. Hanya saja ada perubahan pada koridor 1 dan 3 dan masih gratis. Jadi masyarakat hanya perlu membeli kartu non-tunai meskipun belum diisi tetap bisa digunakan. Agus Nur Hadi menjelaskan untuk koridor 1 ada perubahan yaitu bus dari arah timur yang sebelumnya tidak masuk terminal Karanglewas mulai tanggal 16 Januari masuk ke terminal. Sedangkan untuk koridor 3 dibuat menjadi 2 arah untuk rutenya. Sehingga sekali beroperasi ada 2 bus yang berangkat dari terminal Bulupitu, 1 bus ke arah Jalan S. Parman Kebondalem dan seterusnya. Dan bus satunya ke arah Jalan Gerilya, Tanjung Porka, dan seterusnya. Untuk perubahan pada 3 koridor ini, menurut Agus, karena mengakomodir masukan dari masyarakat selama proses operasional bulan Desember kemarin, supaya bisa mengakomodir anak-anak sekolah serta pegawai kantoran agar tidak terlambat. Sementara itu, untuk mendapatkan kartu non-tunai, masyarakat bisa membeli pada 6 perbankan yang menyediakan kartu untuk naik bus Trans Banyumas, yaitu Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Demikian saya Ahnia Zahra, Radio Mitra FM Purwokerto mengabarkan untuk Dengar Jawa Tengah. Lanjut ke Syotuna FM Purworejo. Penerimaan siaran televisi analog akan ditinggalkan di Kabupaten Purworejo.
Pemerintah sudah mencanangkan dari beberapa tahun terkait dengan perubahan siaran televisi secara analog dengan menggantikannya melalui siaran televisi digital. Sampai saat ini, menurut survei Nation Customer Media View menyebutkan bahwa penetrasi televisi masih sebanyak 96%, angka paling tinggi dibandingkan internet sekalipun. Upaya pemerintah diantaranya untuk menghasilkan hasil siaran televisi yang masih menjadi media unggulan untuk mendapatkan kualitas audio dan video secara high definition atau HD hingga 4K, maka mengambil kebijakan secara resmi penghentian televisi analog switch atau ASO di seluruh Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo akan mengikuti tahap migrasi ketiga yakni pada tanggal 2 November 2022 atau pada wilayah Jateng 5 yakni Kabupaten Magelang, Temanggung, Kendal, Batang, dan Magelang. Kemudian wilayah Jateng 8 adalah Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Wonosobo. Zamani Radio 1 FM Purworejo melaporkan untuk dengar Jawa Tengah. Kita menuju ke MFM Batang. Halo dengar Jawa Tengah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Batang menggelar halakoh atau diskusi yang bertemakan mempersiapkan generasi masyarakat Kabupaten Batang dalam menghadapi kawasan industri terpadu Batang atau KITB di SMK Al-Syairiyah Desa Plumbon, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Sabtu 15 Januari 2022. Ketua MUI Kabupaten Batang Kiai Haji Zainul Iroqi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Batang ke depannya karena adanya KITB. Pentingnya ulama membahas tema ini dikarenakan nantinya pembangunan KITB pasti akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Salah satunya dampak negatif baik itu akhlak dan moral. Oleh karena itu untuk menanggulangi dampak negatif tersebut, ulama bertanggung jawab dalam memperbaiki akhlak, moral, dan pola pikir masyarakat. Sementara itu, Bupati Batang Haji menyampaikan KITB sudah menjadi proyek strategis nasional atau PSN dari pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Batang. Bupati menegaskan tantangan MUI adalah membentuk moral dan akhlak masyarakat Kabupaten Batang agar memiliki konsep yang cerdas dan berkelanjutan. Bupati berpesan kepada MUI Kabupaten Batang untuk terus membantu pemerintah daerah dalam menjaga moral dan akhlak masyarakat. Demikian berita dari Batang untuk dengar Jawa Tengah. Langsung saja kita simak berita dari Meta Solo FM. Halo dengar Jawa Tengah, mobil dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tampil dengan stiker warna putih tersebut saat ini ganti stiker himbauan akan bahaya virus Omikron. Stiker mobil dinas yang baru ini bertuliskan waspada varian Omikron, jangan keluar rumah tanpa masker dengan warna dasar merah dan gambar tengkorak sama seperti sebelumnya. Stiker baru ini mengganti himbauan sebelumnya yang tertulis situasi darurat, jangan keluar rumah tanpa masker. Pak Mure, urusan stiker Pak Mure, ganti ganti tulisan. Kita waspada gelombang berikutnya, sudah pasti masuk. Tapi di Solo belum ada, tapi harus siap. Udah pasti masuk. Saya nggak mau nakut-nakuti, tapi kita siap. Wis booster. Sementara itu, driver mobil dinas wali kota, Murih, menjelaskan stiker baru ini dipasang di bengkel stiker mobil di daerah Baron. Murih menerangkan, stiker lama diganti total dengan stiker tulisan baru dengan proses pemasangan stiker sekitar 2 jam. Demikian, saya Titus Yanto dari Meta Solo FM menyampaikan untuk dengar Jawa Tengah. Yuk kita simak berita dari Salma FM Klaten. Halo dengar Jawa Tengah, kembali hadir berita dari Klaten, kali ini bersama Salma FM Klaten. Pendengar, jembatan gantung yang dibangun untuk memudahkan akses jalan bagi warga terisolir di lereng Gunung Merapi di Dukuh Girpasang, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten, mulai ramai didatangi pengunjung meski belum diresmikan. Jumlah pengunjung meningkat saat akhir pekan. Jembatan gantung Girpasang dibangun pada Agustus 2021 oleh pemerintah pusat. Total nilai kontrak proyek pembangunan jembatan gantung ini 5,89 miliar rupiah, satu paket dengan jembatan Parian Semarang. Jembatan ini melintasi di atas jurang sepanjang 150 meter dan lebar sekitar 1,8 meter. Jembatan dibangun untuk memudahkan akses jalan bagi warga Girpasang, sebab selama ini kampung tersebut terisolasi karena berada di balik bukit dan diapit jurang. Satu-satunya akses jalan bagi masyarakat setempat hanya jalan setapak ribuan anak tangga yang lokasinya berada di tepi jurang. Jembatan gantung tersebut sudah rampung beberapa waktu lalu. Meski belum diresmikan, namun jembatan tersebut diperbolehkan untuk penyeberangan dengan catatan harus menaati aturan dan ketentuan yang sudah dicantumkan pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jembatan gantung tersebut dibangun untuk memudahkan mobilitas warga Girpasang. Namun di sisi lain, menjadi potensi tersendiri di Desa Tegal Mulyo, seiring dengan pengembangan desa wisata alam yang berlatar belakang puncak Gunung Merapi.
Sekretaris Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Desa Tegal Mulyo Purnama mengaku antusias masyarakat terhadap jembatan gantung tersebut sangat tinggi. Masyarakat dari berbagai daerah berdatangan karena merasa penasaran dengan sensasi melintasi jembatan gantung tersebut. Pendengar, demikian berita dari Klaten untuk dengar di Jawa Tengah edisi kali ini bersama Salma FM Klaten. Terima kasih teman-teman reporter. Simak terus dengar Jawa Tengah setiap hari Senin hingga Jumat di Radio Meta Solo FM, MFM Batang, Syotuna Purworejo, Salma FM Klaten, JFM Semarang, Mitra FM Purwokerto, Elisa FM Salatiga. Sampai jumpa lagi di Dengar Jawa Tengah. Marilah kita dengar Jawa Tengah. Inilah Dengar Jawa Tengah. 104.7 Meta Solo FM.